beda. Jadi, nah, hemohim ini terbukti secara penelitian meningkatkan pembentukan sel darah semuanya, ya, di sumsum tulang atau benur. Kemudian uh, hemohim ternyata hasil risetnya itu uh, mempunyai sifat hemat imunomodulator, meningkat sistem imun. Jadi menormalkan sistem imun, meningkatkan dan menormalkan ya imun sistem. Dan itu modulasi artinya adalah modulasi sistem imun ya. Nah, saya ingin jelaskan apa bedanya modulasi modulasi sistem imun dan apa bedanya dengan apa stimulasi sistem imun ya. Kalau stimulasi itu artinya menaikkan, kalau apa? Kalau depresi itu menurunkan. Nah, kalau modulasi itu uh, menormalkan. Jadi kalau dalam kondisi seseorang itu sistem imunnya rendah, dia akan dinaikkan oleh zat yang bersifat modulator ini. Tapi kalau dia kelebihan, dia akan dinormalkan. Itu modulasi. Ya. Hemohim ini bersifat imunomodulator. Bersifat kerjanya imunomodulasi. Jadi pada orang yang asma, autoimun disease itu biasanya hiperimunitas. Nah, hemohim terbukti menurunkannya, menormalkan. Tapi pada orang yang sistem imunnya turun, ya, sudah sakit, nah, hemohim menaikkannya. Ada zat seperti itu, ya. Contoh imunomodulator yang mudah kita temukan adalah selain hemohim ya, itu adalah propolis. Propolis itu punya sifat imunomodulator. Penelitian saya tentang propolis, ya, terbukti memang dia imunomodulator. Ya. Nah, itu bagi yang kurang paham nanti boleh dicatat, kita diskusikan lagi ke belakang. Nah, ini KRI. Apa itu KRI? KRI adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi satu lembaga penelitian Korea Selatan yang bergerak di bidang riset dan teknologi atom, tenaga atom. Karena listrik di sana setahu saya dari atom. Kalau kita kan dari PLTA ya. Di sana dari nuklir. Nah, bersama mereka memproduksi energi nuklir juga meriset. Gitu ya. Jadi ini badan penelitian yang sangat besar sekali ya, canggih ya, kayak NASA-nya Amerika gitu ya, kayak lembaga riset apa ya, Amerika ya. Dan mereka apa istilahnya jago-jago mereka penelitinya ya. Dan cair inilah yang memproduksi hemohim. Nah, jadi hemohim bukan diproduksi oleh pabrik yang kecil-kecilan, bom industri bukan, ya, tapi lembaga riset Korea ya, luar biasa. Jadi kita bersyukur. Terus terang saya secara pribadi bersyukur minum produk ini ya. Terus terang saya bersyukur. Nah, keunggulan hemohim apa? Ya, hemohim tidak, saya katakan lagi, tidak sembarangan memang ya, yang diproses oleh KRI, dan telah 8 tahun riset preklinik dan klinik ya. Kalau preklinik itu pada binatang coba, kalau klinik itu pada manusia. Jadi sudah melalui tahap preklinik dan klinik ya, seperti itu. Uji lab juga terus dikembangkan. Ini uji hewan coba itu adalah uji preklinik ya. Nah, uji pada manusia itu uji klinik ya. Biasanya sebelum klinik, preklinik dulu ya. Preklinik sudah oke, baru ke klinik ya, supaya aman ke manusia, karena manusia bukan untuk dicoba-coba. Kalau ya, kemudian hemohim juga dapat hak paten dari Korea, Amerika, dan dari Jepang. Berarti nggak sembarangan ini, ya, nggak sembarangan ya, nggak gampang dapat paten hak paten itu. Ya. Terus di jurnal medis banyak di, dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada ilmuwan atau siapa yang sering mencari jurnal, mencari sumber referensi, silakan buka, ketik di Google Scholar, nanti ketik aja hemohim. Ada puluhan penelitian, jurnal, laporan di situ. Atau mau Bapak ingin hemohim and kanker, ketik aja hemohim and kanker, nanti akan penelitian kanker ada di situ. Hemohim and diabetes ada di situ. Hemohim and autoimmune disease ada di situ. Jadi sudah banyak penelitiannya. Jadi kalau kita sebagai para tim medis, terus terang kita lebih aman untuk lebih pede mengatakan ini ke audiens.
ke orang lain karena sudah by riset ya. Ini 8 tahun ya habis sekian apa 5 juta apa US dollar ya. Oh, besar sekali, Pak, miliaran ya. Ini. Oke. Jadi ini serius, serius risetnya dan eh, ya karena serius ya seni luar biasa ya dan pelembaganya juga bukan lembaga ecek-ecek ya. Ini tahun 96 diuji coba dari 4.000 penderita penyakit kanker, leukemia, autism dan sebagainya. Nah, kalau kurang percaya dengan apa yang saya katakan ini di taman ini, silakan browsing sendiri di Google Scholar ya. Jangan di Google biasa. Kalau Google biasa nanti ketemu iklan. Kalau di Google Scholar itu ketemunya adalah laporan penelitian atau Google Cendekia. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, silakan di Google Cendekia, nanti diterjemahkan di bahasa Indonesia. Ini 3 herbal yang sangat ternyata yang sangat berkhasiat ini adalah Angelica gigas, Plinidium officinale dan Paeania japonica ya. Kombinasi dari ini dengan teknologi ekstrak yang canggih itu toksiknya, racunnya dihilangkan, diminimalkan ya. Saya pernah di debat oleh seorang teman saya. Kenapa sih kok harus dari Korea? Kenapa? Bukan dari Indonesia saja. Oke, saya jawab gini. Kok kan Indonesia juga punya herbal? Betul, memang, betul sekali. Herbalnya sama, tapi metode ekstraksinya berbeda, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Contohnya pada penelitian saya mengekstrak propolis. Ya. Saya bawa ke lab biasa, hasil propolis saya tidak bisa campur dengan air. Tapi begitu dinanokan, teknologi nano, propolis itu campur dengan air, larut sempurna. Nah, itu perbedaan segitu aja sudah berbeda. Nah, air ini bukan main-main, ya teknologi sangat tinggi sekali dengan apa? Dengan ilmu nuklirnya, itu bisa membuat ekstraknya jauh lebih bagus, lebih murni dan bebas racun. Ada hasil penelitiannya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini pengembangan hemohim setelah diriset oleh Kyrie, maka Colmar ya, BNSH itu ya akhirnya berkolaborasi dengan Kyrie untuk memproduksi masal hemohim. Ya, seperti itu. Colmar adalah suatu pabrik farmasi besar sekelas dunia ya. Jadi jangan diragukan. Saya kan kalau nggak percaya browsing sendiri Colmar di Google nanti kan ketemu siapa Colmar kan ya. Terus dia lolos evaluasi individually approved type. Artinya ini apa? Kayak badan POM gitu ya. Dan secara komersial juga ada. Gitu. Nah, ini tadi kan sudah diuji coba baik preklinik maupun klinik ya. Jadi ini slide-nya Bu Rahmat, tapi saya lihatnya benar sekali ya bahwa sistem imun itu banyak sekali tentaranya ya. Ada NK sel, ada limfosit, ada monosit, ada makrofag ya. Nah, NK sel ini salah satu yang sangat adalah suatu sel yang sifatnya dia bisa memakan debris benda asing maupun sel yang rusak. Dia masuk yang primary sistem imun. Jadi langsung bekerja jika ada kelainan di situ. Ini NK sel. Juga ada saya baca lagi bahwa hemohim ini juga memperbaiki sitokin, kualitas sitokin. Sitokin adalah kalau satu terjemah ya, sitokin itu adalah suatu sinyal kimiawi untuk komunikasi antar sel imun. Nah, itu sitokin. Jadi sel imun itu bekerja bersama-sama, nggak sendirian. Kayak orkestrasi istilahnya itu ya. Kok tentara itu ada
ada marinirnya, ada kopassusnya, ada apa pengintainya dan sebagainya. Dan mereka bekerja berkomunikasi, saling komunikasi, ya. Nah, sitokin adalah komunikasinya. Kalau komunikasinya sangat efektif, ya sistem imun akan efektif. Ya. Dan sudah dicobakan di manusia, ya. Oke. Next, ini dia tadi, ya herbalnya, ya. 3 herbal ini yang sangat berkhasiat diekstrak dengan metode yang sophisticated, ya, paling canggih, ya. Oke, oke. Nah, ini sudah lolos dari FDA, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, bahwa hemohim terbukti tidak beracun, ya. Jadi aman, sangat aman, ya. Tidak semua ekstraksi suatu bahan itu sampai ke ini, ya. Kalau bisa mengekstrak sampai nggak beracun, berarti dia bagus sekali, ya. Jadi sangat aman, dan ini adalah hasil sertifikasi dari FDA Amerika ini, ya. Sangat ketat sekali FDA itu, nggak sembarangan. Terus ini, kalau ada tanya, oh apakah sudah ada BPOM-nya? Jangan khawatir, hemohim juga sudah ada BPOM-nya, ya, gitu. Kemudian, nah ini dia, ini adalah patennya, ya, dari Korea, Eropa, Jepang, dan Amerika dapat paten. Susana. Jadi artinya ini bukan obat biasa, ya, bukan herbal biasa, ya, obat biasa. Nggak gampang masuk dapat paten di Amerika, di Jepang, di Eropa, dan di Amerika, gampang, ya. Seperti itu. Nah, ini ada hasil publikasi ini yang dari PubMed, ya. PubMed itu adalah suatu publikasi yang untuk jurnal medis, ya. Ini untuk liver bisa hemohim bagus, ya. Jadi di sini ini setelah ini kan ini setelah hebar ya dengan penggunaan hemohim. Artinya hemohim bisa menurunkan kerusakan hepat, kerusakan liver. Jadi orang yang sakit liver, hemohim bisa digunakan, ya, bisa membantu, ya. Kemudian ini untuk yang amnesia malah. Jadi orang yang amnesia itu yang suka lupa, mungkin orang sudah demensia, para manula, ini cocok sekali, ya. Ini untuk obesitas, teman itu juga bagus. Untuk anti kanker, ya, anti kanker, ya. Yang diobati dengan anti kanker ditambah dengan hemohim, ternyata dia cepat sembuh, dan efek anti kankernya cisplatin ini adalah kemoterapi lebih diminimalisir oleh hemohim ini, ya. Terus ini anti kanker juga, ya, di sini. Ini ada MH30 ini ya, sel kanker model, ya, kanker model, ya. MH30 apa? Itu sel kanker. Jadi gini, untuk mengetes dulu sel kanker itu kita pakai sel model, ya, sel model kanker dikasih ini biasanya in vitro, bukan ke manusia dulu, in vitro, ya. Di in vitro ternyata bisa membunuh sel kanker, baru dicobakan ke manusia. Nah, itu, ya, itu uji kliniknya, gitu, ya. Ini uji prekliniknya MH30 itu, kalau ke manusia itu juga. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Ini saya buka Google cendekia betulnya. Nah, saya ketik hemohim dan diabetes. Muncul seperti ini, ya, immunomodulatory and anti-diabetic effect of hemohim. Ya. Jadi hasil penelitian melaporkan bahwa hemohim itu anti diabetes, ya, dan dia imunomodulator, ya. Nah, sebetulnya ini apa? Ini adalah zat yang digunakan untuk membuat tikus menjadi diabetes. Jadi ini pakai hewan model tikus, ya. Tikusnya dibuat diabetes dengan streptosin, kemudian dikasih hemohim dibandingkan antara kelompok yang dikasih hemohim tanpa hemohim. Ternyata pada kelompok yang dikasih hemohim terjadi perbedaan bertanah penyembuhannya dibandingkan tanpa hemohim, ya. Banyak sekali. Terus ini, ya, ini kalau saya klik, kemudian kita klik, kemudian kita buka, inilah jurnalnya, ya. Jadi terbukti bahwa efek daripada hemohim ini pada penderita diabetes itu dia imunomodulator dan anti diabetes. Nah, imunomodulator itu apa? Saya jelaskan di depan tadi, imunomodulator adalah suatu zat yang bersifat memperbaiki sistem imun. Dan ingat, regenerasi suatu sel, jadi regenerasi organ yang rusak untuk menjadi
sehat kembali, itu dibutuhkan aktivitas imunomodulasi. Nah, jika satu zat punya efek imunomodulasi, pasti dia bisa memperbaiki kerusakan sel, kerusakan jaringan, maupun kerusakan organ. Misalnya, contohnya, liver rusak, atau liver atau ginjalnya mengalami gangguan, misalnya gagal ginjal akut atau kronik. Maka kalau ada imunomodulator, itu bisa mempercepat penyembuhan. Nah, hasil riset saya, terus riset pribadi saya, itu, oh bukan deh, efek imunomodulator, dalam ini propolis ya, waktu riset saya, dia juga imunomodulator, dia mempercepat 30% penyembuhan. Nah, kalau hemohimin, ini terbukti memang sebagai imunomodulator. Terus dia ini, penelitian lain oleh Sun Kejo ini dan et al ya, itu dia antiinflamasi. Jadi hemohim itu antiinflamasi. Inflamasi itu apa sih? Peradangan. Peradangan itu bisa karena infeksi, bisa non infeksi. Ya. Nah, kalau antiinflamasi berarti dia bisa menurunkan peradangan baik yang karena infeksi maupun non infeksi. Contohnya persendihan, misalnya lututnya rematik, itu inflamasi. Nah, hemohim antiinflamasi. Kalau seorang penderita rematik artritis dikasih hemohim, efek antiinflamasi hemohim ini pasti akan bisa menolong penderita rematik tadi. Asma itu inflamasi juga, ya. Itu bisa akan membaik. Ya, autoimun itu juga inflamasi sebenarnya, ya. Nah, hemohim terbukti antiinflamasi, ya, dan imunomodulator. Ini penelitiannya dari KRI, ya. Jadi ini hematoimmunomodulation dan anti kanker. Ya. Ini penelitian kanker oleh KRI pada klinik. Ini saya buka, ya. Jadi ini saya geser dulu. Jadi hemohim ini hasilnya ini ternyata dia untuk kanker pasien yang kanker ini, untuk kanker ini, kanker payudara, terus kemudian ini penelitiannya ya, pada kanker pasien kanker payudara, kanker serviks, dan kanker head and neck, leher dan kepala, terus dan ya hasilnya ini hemohim menurunkan leukemia. Jadi pada penderita kanker bisa terjadi leukopenia. Apa itu leukopenia? Leukopenia adalah penurunan sel darah putih. Ya, pada penderita kanker biasanya turun. Nah, hemohim mencegah penurunan leukopenia. Jadi dia meningkat sistem imun orang tersebut. Ya. Kemudian pada kanker serviks juga demikian. Hemohim menurunkan severe leukopenia juga. Nah, kemudian pada ini no toxicological side effect of hemohim. Nah, jadi kalau saya kan nggak kata bohong ya. Nah, penelitian dari KRI membuktikan, dan ini harus dipublikasikan, tidak toksik, tidak ada efek toksik dari ini. Jadi sangat aman. Ya, walaupun demikian, kita tetap harus waspada ya, nggak boleh overclaim ya. Kalau dokter begitu ya diajari ya, kita nggak boleh langsung overclaim. Coba dulu. Kalau tidak ada reaksi, silakan. Karena manusia itu tidak sama, Bapak sekalian. Ada variasi biologi. Ya, misalnya si A sakit tifus, saya kasih obat tifus sembuh. Si B sama sakit tifus, saya kasih obat itu nggak sembuh. Nah, itu ada variasi biologi. Nah, disitulah fungsinya dokter untuk mengevaluasi. Artinya kehati-hatian itu nomor satu. Tetap harus hati nomor satu. Walaupun tanpa efek samping, tetap kita harus hati-hati ya. Nggak boleh overclaim. Biar kita tidak berkesan sombong ya, gitu ya. Dan harus bijak ya, harus bijak gitu ya. Hemohim itu antiinflamasi ya, dan ini menurunkan kelelahan, sangat efektif menurunkan kelelahan. Jadi pada orang kanker biasanya kelelahan, orangnya lemes, terus ada energi, nggak berdaya. Dikasih hemohim, itu rasa lelahnya berkurang. Kalau Bapak Ibu misalnya punya aktivitas sangat melelahkan, minum aja hemohim. Pasti tidak lelah nanti. Energinya akan nambah. Itu sudah saya buktikan. Saya kemarin ke Lombok 3 hari, minum hemohim, masih aman. Santai-santai aja. Seger badannya. Gitu. Ini jadi, nah ini dari Bu Rahma. Apa itu kekebalan tubuh ya? Dari kekebalan tubuh tadi adalah kemampuan tubuh kita itu untuk melawan
apa itu benda asing ya, masuk virus, bakteri maupun sel kanker ya. Sel kanker juga membutuhkan kekebalan tubuh gitu ya. Kalau tubuh kita kuat, maka kanker akan terdepresi, infeksi baik virus, bakteri maupun jamur maupun parasit juga akan bisa dilawan ya. Jadi seperti ini fungsi dalam tubuh itu. Jadi eh, melawan dari tadi itu saya katakan kalau jamur, bakteri, parasit maupun kanker ya. Dan hemohim adalah hemohim terbukti sudah mendapatkan lisensi sebagai klasifikasi sebagai obat herbal yang fungsional, bukan saja herbal, herbal fungsional. Yang apa fungsinya sistem imun? Kenaikan sistem imun, ya. Oke. Next berikutnya. Nah ini saya kira sama ya tadi ya. Apa NK sel yang bagus akan membantu apa membantu menyerang invasi dari eh, apa bakteri dan sebagainya ya. Dan sitokin itu alat komunikasi antar sel imun ya. Kalau sel imunnya siap tapi nggak ada komunikasinya, ya kurang greget selnya itu ya, kurang bisa melawan gitu ya. Nah ini terbukti meningkatkan sitokin ya, meningkatkan imunitas itu kerja semuanya ya. Vitalitas imunosit, jadi imunosit itu maksudnya adalah sel imun maksudnya ya. Nah ini harganya hemohim satu box kalau saat yang besar, yang satu box kecil ini yang isi 60 itu 1.300 dengan PP 54.016 PP. Yang ini ada 1, 2, 3, 4 box lebih sekian ya. Nah ini jauh lebih murah daripada kalau sebelum dipasarkan di Atomi tadi 9 juta satu box, seperti mahal ya. Sekarang cuma satu. Saya pernah diskusi dengan teman sejawat saya dokter, saya jelaskan seperti itu loh. Sebenarnya harganya segitu loh. Kalau bisa menyembuhkan ya murah seperti itu. Ya, kalau bisa menyembuhkan diabetes segitu ya murah. Karena apa? Diabetes itu adalah pangkal pokok dari segala macam penyakit. Jadi kalau seseorang sudah menderita diabetes, maka dia akan mengalami gangguan mikrovaskuler. Apa itu mikrovaskuler? Jadi pembuluh darahnya akan rusak. Dan Bapak tahu bahwa pembuluh darah di setiap organ ada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya terganggu, maka organnya rusak. Ginjalnya bisa rusak kalau kena di ginjal, kalau di otaknya bisa stroke, kalau di jantung bisa serangan jantung atau penyakit jantung yang lainnya ya. Di pankreas juga mungkin terganggu, di semua organ akan terganggu, di sistem saraf akan terganggu ya. Maka kalau seorang sudah menderita diabetes, kalau nggak segera diatasi, dia akan jatuh pada kondisi yang lebih jelek lagi. Nah, bersyukur hemohim by riset, by data terbukti, yang terbukti sangat menolong. Saya punya tadi saya ceritakan di depan ya, itu betul ya. Jadi itu mahasiswa S2 saya, ibunya sakit gagal ginjal membaik dan diabetes membaik. Teman saya sendiri SMA dulu dia diabetes gagal ginjal pakai 2 minggu sudah kreatinnya mendekati normal. Kemudian ada member saya juga demikian, anak umur 15 tahun diabetes membaik dengan hemohim ya, seperti itu. Malah dokter lain juga waktu dia kontrol ke rumah sakit ngasih hemohim juga, nah, gitu ya. Wah, jadi saya semakin pede jadinya gitu. Oh, enggak saya kasih sendirian di Surabaya berarti ya. Ada dokter lain yang pakai hemohim berarti ya. Enggak sendirian. Oke. Nah ini halal. Oh, ada. Oh, hemohim halal enggak? Oh, dari Korea. Wah, nah, jangan enggak halal. Nah, jangan khawatir. Hemohim halal ya. Oke. Majelis Ulama ini sudah menyatakan hemohim itu halal. Jadi jangan khawatir. Mereka kan pakar di bidang agama ya. Jadi kalau mereka sudah mengatakan halal ya halal, kita nggak usah ributkan lagi. Ngapain habis lagi ya? Itu. Saya kira itu jadi investasi terbaik dari kita adalah kesehatan. Ingat, penyakit degeneratif mengancam kita, diabetes dan sebagainya, karena gaya hidup itu mengancam kita. Tapi kita pakai hemohim, wah itu alhamdulillah akan bisa memperbaiki. Nah, yang belum diabetes gimana? Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita kan nggak tahu di tubuh kita ini sudah kayak apa, ya. Nah, padahal hemohim non toksik, tidak toksik, pakai aja. Nah, saya kira begitu saya lebih bagus. Ya. Dari saya sekian mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita buka. Mungkin saya kembalikan ke Pak
Pak Arif. Ya, terima kasih. Arif. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni pemaparannya tentang hemohim dan imunomodulator. Bermanfaat sekali dan banyak sekali ilmunya yang bisa kita ambil dari Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hemohim atau hal lain tentang kesehatan, barangkali silakan diberikan sesi tanya jawab sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melambaikan tangannya atau bisa chat. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Saya, berarti saya keluar dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Dwi Maharisa, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter? Atau Bu Rosita mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, ini masih ada yang belum selamat bergabung. Mas Gul Syaniras. Kemudian ada yang 3209, siapa ya? Dan Bu Rahma juga selamat bergabung, Bu Rahma. Ya, Pak Aris, terima kasih. Habis ini materinya apa ya, Pak? Maaf. Marketing plan. Oke, mungkin saya kasih tambahan sedikit ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Dokter Joni ya. Seorang dokter pasti lebih komplit penjelasannya. Ini yang sering banyak saya temui ya, teman-teman semuanya. Banyak orang awam yang tidak tahu gitu. Misal soal sakit gitu ya. Misalnya merasa dirinya eh, demam, kemudian kepala pusing gitu ya. Tapi yang diminum obat pusing, terus juga demam obat panas. Nah, sebetulnya itu kan salah satu eh, tanda-tanda atau alarm ya, alarm tubuh kita gitu. Jadi kalau diobatin pusing terus langsung pakai obat pusing kan sebetulnya kita tidak tahu gitu. Apa sih penyebab, otomatis kan kayak ada infeksi seperti itu. Nah, sebetulnya dengan hemohim itu sangat sangat membantu untuk pertolongan pertama ya. Karena kan dia bekerja di seluruh tubuh kita gitu dari darah. Nah, itu sebetulnya sangat membantu teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit obat ya. Saya juga pernah mendengar dari salah satu dokter juga gitu bahwa ada penelitiannya gitu ya dari beberapa pasien yang terkena apa penyakit radang sendi ya, itu diobatin di Amerika, itu diobatin ternyata nggak sembuh-sembuh. Setelah diteliti lagi, ternyata bukan dari radang sendi, tapi ususnya gitu. Nah, dari sini kan kita belajar ya bahwa kalau misalnya kita mengalami satu penyakit itu belum tentu sakitnya di situ gitu. Makanya hemohim itu diperlukan sekali gitu untuk membantu kesehatan tubuh kita dari serangan virus atau bakteri seperti itu ya. Paling itu aja sih tambahannya, sama penyakit-penyakit yang degeneratif ya. Kayak misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Hemohim itu bukan obat untuk menyembuhkan diabetes ya, bukan. Karena sekarang ini banyak bermunculan herbal-herbal yang menurut saya sepertinya itu overclaim. Nah, perusahaan Atomi ini bagus sekali, dia tidak membolehkan kita overclaim. Karena memang hemohim itu kan fungsi utamanya adalah memelihara daya tahan tubuh ya. Dia mengaktifkan sel NK gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sembuh penyakit diabetes, hati-hati ya bahwa hemohim bukan obat diabetes gitu. Hemohim bukan obat jantung, tapi hemohim membantu
menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai salah menyampaikan, ini bahaya karena zamannya sekarang era digital ya. Di TikTok, pokoknya media sosial gitu. Itu bukan hanya soal kesehatan saja, herbal atau obat-obat, tapi skincare nih udah bahaya sekali. Overclaim-nya luar biasa. Eh, Kalau butuh informasi yang tentang skincare ada dari dokter bedah itu salah satu contohnya. Dokter bedah saja bilang bahwa tidak ada skincare yang mampu misalnya mengobati flek dalam waktu singkat, misalnya seperti itu. Itu butuh waktu gitu kan, atau butuh operasi. Nah, sekarang itu zamannya seperti itu, gitu. Banyak yang bermunculan ya, teman-teman ya, herbal yang terbaru gitu. Ini overclaim-nya luar biasa sekali. Nah, kita jangan sampai kalah, istilahnya dengan atau jadi down ya dengan marketing mungkin marketing dari herbal tersebut gitu, bahwa itu saya mendengar gitu ini bisa untuk apa ya, kayak dia lebih spesifik lah intinya. Kalau hemohim itu kan enggak gitu. Ini luar biasanya Atomi, tidak boleh kita overclaim. Tapi makanya kita sebagai orang yang kita juga mau menolong banyak orang dan kita harus tahu mengenai sejarah hemohim sendiri. Kemudian kita harus tetap nambah knowledge, yaitu dari testimoni. Kita dari mana aja lah belajar gitu ya. Dari sekarang kan udah zamannya era digital ya. Kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja mengenai hemohim. Karena hemohim itu kan luar biasa kalau kita lihat ya tadi mendengarkan Pak Joni. Nah dari situ kita harus meyakini bahwa hemohim ini lahir memang untuk cancer gitu. Ada beberapa kasus yang dari awal ada penyakit orang yang sakit kanker ya, di pertengahan jalan itu berhenti karena dia tergoda oleh herbal lain yang overclaimnya. Yang hal-hal seperti ini yang mungkin kita ya waspadai ya gitu. Gitu. Seperti itu aja sih. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya lebih nambah ilmu lagi mengenai hemohim. Baik, terima kasih Bu Rama. Tambahannya bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti bisa menjadi tambahan materi dan tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu yang malam hari ini bisa hadir di Zoom yang kita adakan. Satu lagi Pak Aris, saya ada yang kelupaan. Hemohim itu bisa untuk hewan peliharaan ya. Jadi kalau ada rekan yang punya anjing, kucing gitu ya. Nah, hemohim itu bisa untuk binatang gitu. Karena kan lumayan ya kalau peliharaan sakit itu biayanya itu di atas 500.000 gitu. Kayaknya sekali ke dokter ya. Jadi diberikan aja 1 sendok makan atau 1 sendok teh ya untuk peliharaannya itu sangat membantu juga. Karena ini sudah ada beberapa member yang memang non Muslim, dia dicobakan tuh hemohimnya gitu. Atau bekasnya kita aja misalnya 1 saset gitu, itu masih ada sisa, kasihin aja ke peliharaannya dan itu sangat membantu sekali. Saya kira itu betul sekali Bu Rahma, karena sebelum dicoba ke manusia kan dicoba ke tikus percobaan dulu, itu kan hewan juga. Jadi itu betul Ya, itu ya. Iya. kadang Oke, orang nggak baik. kepikir buat doginya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu Rosita, ada yang mau ditanyakan? Iya tadi kan disampaikan sama dokter dan Mbak Rahma itu kan sebenarnya hemohim itu bukan obat gitu ya, tapi pendamping. Dan tadi juga saya dengar bahwa memang ada yang untuk pengobatan di kanker gitu kan. Yang mau saya tanyakan, apakah dosisnya untuk penderita kanker dan orang yang memang untuk jaga stabilitas tubuhnya? Itu aja. Oke. Berarti yang ditanyakan dosisnya ya Bu, kalau untuk cancer sama untuk yang menjaga kesehatan saja. Iya betul. Oke, baik. Silakan langsung sama yang berkompeten. Pak Dr. Joni, silakan bisa ditanggapi. Oh, gitu.
Jadi memang satu untuk kita ketahui bahwa apa hemohim ini terbukti non toksik ya, jadi tidak beracun. Jadi dipakai dosis tinggi pun aman. Ya, pernah saya testimoni dengar bahwa sampai sehari itu 6 saset juga nggak apa-apa. Bagi orang yang sistem imunnya turun kayak kanker itu, dia butuh support imun yang sangat sangat baik ya. Maksudnya sangat sangat harus disupport imunnya harus dinaikkan ya. Nah, dosis seperti itu masih aman ya, masih aman. Jadi eh, masih aman dan by testimoni juga aman. Jadi nggak apa-apa. Tapi ingat harus dengan obat dokter ya. Kalau dia sedang kemo ya lanjutkan kemo ya, lanjut kemo. Tapi biasanya nanti efek kemo itu akan turun, akan side effect dari efek samping kemo akan turun dan orangnya akan kuat. Memperkuat. Kenapa? Kita ketahui bahwa cisplatin, obat untuk kemo itu sangat toksik, sangat beracun. Dia meracuni sel tubuh kita, tapi juga sel kanker, tapi juga sel tubuh kita juga terkena. Nah, kalau dikasih ini dia nanti kuat. Nah, gitu. Jadi, senang dosis untuk yang kanker lebih tinggi daripada yang sakit biasa ya. Iya. Dan ini individual sekali ya. Oke. Itu saya kira begitu. Mungkin kurang ada tambahan. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin silakan. Terus saya tanya satu-satu mungkin ya, biar nanti kalau Boleh saya sharing pengalaman oh ya, member saya. oke, silakan. Sebelumnya ini Mr. Park Han-gil itu kan punya sirosis hati ya, dan beliau bisa minum sampai 10 saset gitu. Dan itu terbukti cepat sembuh gitu ya. Kemudian ada member saya. Jadi gini, kalau untuk orang sehat itu memang 2 saset per hari ya. Betul seperti yang Pak Joni bilang, 6 saset bisa gitu. Malah justru lebih bagus. Nah, itu memang disarankan untuk orang-orang yang memiliki penyakit kronis ya, apalagi yang sudah kemo. Dari banyak sih testimoni. Dan ini yang terbaru adalah salah satu ketua PDGI ya, itu dokter juga ya. Beliau itu ada sakit ini, fungsi ginjalnya menurun gitu. Dan istrinya menelpon saya katakan bahwa hemohim bukan obat Bu, tapi hemohim pendamping obat. Jadi kalau memang ada obat dokter silakan dikonsumsi dan saya sarankan 6 saset per hari karena ini sudah kronis ya gitu kan. Dan ini penyakit fungsi ginjal menurun itu sudah berapa tahun saya lupa gitu. Nah, udah gitu dia minumnya itu kasih 5 saset bukan 6, 5 saset. Habis mau ke 2 box gitu karena beliau beli yang 1 paket itu ya yang isi 4. Sudah mau ke 2 box itu setiap bulan cek lab gitu dan hasilnya itu ada perbaikan gitu. Walaupun fungsi ginjalnya di angka fungsi ginjalnya itu belum ada perubahan. Tapi saya nggak ngerti ya itu namanya apa gitu. Pokoknya ada angka-angka yang membaik lah seperti itu. Nah, kemudian 1 bulan berikutnya istrinya ini menelpon saya kembali bahwa dokter itu menyatakan suruh cuci darah. Nah, Mbak ini gimana Mbak? Katanya hemohim bisa nggak untuk suamiku? Tadi bilang gitu, supaya nggak cuci darah. Loh saya bilang ikuti anjuran dokter. Kalau memang disuruh cuci darah ya harus ikuti gitu. Hemohim tetap diminum. Nah dia nggak mau gitu. Ya saya bilang hemohim sekali lagi Ibu saya sudah informasikan bukan obat ginjal. Bilang gitu. Akhirnya tanpa informasi besok-besoknya ternyata beliau tidak cuci darah tapi hasil labnya itu tetap membaik. Dia memutuskan tidak cuci darah gitu. Dan itu sampai dinas ke Singapura, kemudian rapat sampai malam, itu dia energinya bertambah. Sampai teman-temannya ya, dokter juga bahkan ada profesor yang penyakitnya juga sama, itu sampai terbengong-bengong sampai dia nyamperin, Pak, dia bilang, Bapak ini kan sakit, kok bisa kayak orang nggak sakit, nggak pucat, dia bilang gitu. Bapak minum apa? Tolong dong kasih tahu saya mau mengikuti. Bapak konsumsi apa? Saya mau ikut, dia bilang gitu.
Ya akhirnya dijelaskan, saya minum hemohim gitu, diberikan istri saya gitu. Jadi kemana-mana ya bapaknya diingetin, Pak jangan lupa minum ini hemohim. Jadi dia minum 5 saset per hari. Ini sudah bulan keberapa ya? Dari kalau nggak salah Juli ya. Dan baru kemarin dia order lagi yang paket isi 4 karena sudah mau habis gitu. Ini bulan ini dia akan cek lab lagi. Kalau sekarang ini angkanya makin membaik gitu ya, fungsi ginjalnya ada kenaikan meskipun sekian persen gitu. Nah, ini sudah banyak dinantikan oleh rekan-rekannya yang seprofesi ya, baik dokter ataupun profesor gitu. Dan ya alhamdulillah lah dengan hemohim kita juga ada misi kemanusiaannya, bukan hanya sekedar bisnis gitu, menginformasikan kebaikan dari produk hemohim. Mungkin itu aja ya sharing malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Bu Rosita cukup ya? Oh iya, boleh nggak nanya lagi? Oh, ya boleh. Silakan. Oh iya, tadi lupa mau tanya. Untuk misalnya penderita kanker, itu ada jeda nggak? Misalnya kan kita memang harus ngikutin anjuran dokter atau kemo atau minum obat rutin gitu. Nah, untuk produk yang hemohim dari makan obat dokter ke itu ada jeda nggak? Maksudnya ada ininya nggak? Cara minumnya ya, Bu ya. Biar gitu. Ya, saya kira lebih baik dikasih jeda, Bu, paling nggak 1 jam. Ya, 1 jam, 1 jam satu dong. jam. Biar Oh mereka iya. bekerja masing-masing, gitu ya. Oh iya. Oke dok, Mungkin ya, makasih. apa, Bu Rama punya pengalaman atau testimoni? Bagaimana Pak? Cara Barangkali minum. Bu Rama punya testimoni tentang cara minum, gitu. Oh, kalau cara minum itu memang dijeda 1 sampai 2 jam, Ibu. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Sagita, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya langsung saja Bapak Ibu. Saya masih ada satu materi lagi tentang atomi itu apa. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joni tentang produk hemohim. Hemohim adalah salah satu produk unggulan dari atomi dan produk ini best seller, sudah ada di mendapatkan paten di banyak negara. Ya tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Joni. Dan sekarang kita mau tahu apa itu atomi. Siapa itu atomi yang memasarkan produk dari hemohim. Baik, jadi izinkan saya sharing PowerPoint-nya dulu sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi apa itu atomi? Kenapa kok kita harus pakai atomi? Jadi atomi itu adalah global online shopping mall. Atau kalau saya menyebutnya paling simpelnya apa sih Pak? Yang orang kenal gitu ya. Yang orang kenal itu ya sama seperti saya sebut saja ya kayak Shopee, seperti Lazada, seperti Tokopedia. Bedanya di mana Pak? Bedanya adalah kalau di marketplace yang saat ini Bapak Ibu sudah pakai di luaran itu, dia basisnya adalah keuntungan untuk si produsen dan shopping mall-nya. Tetapi kalau di Atomi, basisnya adalah konsumer. Artinya apa? Atomi ingin konsumen mendapatkan keuntungan dari produknya, dari transaksinya. Maka kemudian konsepnya akan sama seperti supermarket, ya seperti mall, seperti yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan di supermarket mereka bisa membagi mungkin tapi tidak pernah lebih dari 1-3% keuntungan berupa cashback ataupun yang lain.
Tetapi di Atomi bisa memberikan sampai 35% komisi yang diberikan kepada konsumennya. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi kalau Atomi adalah marketplace yang berorientasi kepada kesuksesan konsumennya, bukan kesuksesan pemilik perusahaannya atau produsennya. Dari sini kita bisa tahu bahwa Atomi sebetulnya berkeinginan membuat konsumen-konsumennya itu bukan hanya mendapatkan keuntungan dari sisi produk, tapi juga dari sisi keuangannya. Dan Atomi itu wujudnya adalah bisnis platform. Sama seperti aplikasi yang ada di HP Bapak Ibu, aplikasi belanja, sistemnya adalah platform, dia bukanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan ada di 57 negara. Ini adalah konsep bisnis yang memungkinkan kita untuk bisa menjalankan bisnis secara full, secara global dimanapun bisa. Karena apa? Karena saat ini Atomi sudah ada di 57 negara, dan bisa dijalankan kapan saja, mau pagi, siang, malam, cukup dengan memiliki satu ID saja di Atomi. Ini platform yang sangat luar biasa, dan Atomi adalah masa depan dari member-membernya. Kenapa? Karena kedepannya Atomi akan menjadi perusahaan nomor 1 dengan jumlah member yang sukses. Kok bisa begitu, Pak? Karena banyak sekali perusahaan network yang sukses itu hanya yang punya perusahaan sama produsennya. Yang membernya sukses itu bisa dihitung dengan jari. Data yang saat ini saya dapat, jumlah Imperial Master itu di Korea saat ini sudah ada 13 ribuan. 13 Imperial Master yang penghasilannya lebih dari 2 miliar per bulan. Kemudian di Indonesia saat ini angkanya sudah 240 ribu member. Ya, dengan jumlah yang memiliki penghasilan ratusan juta itu angkanya sudah puluhan. Sehingga Pak, ini potensinya sangat besar sekali. Kenapa? Karena orientasi dari Atomi adalah konsumen. Sehingga Pak, untuk bisa sukses itu kita menjadi konsumen terlebih dahulu. Kemudian apa? Kedepannya perusahaan Atomi adalah menjadi perusahaan berbagi nomor 1 di dunia. Ini sudah kita buktikan bahwa saat ini setiap tahun Atomi itu memberikan seperti CSR atau Corporate Social Responsibility yang diberikan ke beberapa lembaga amal. Termasuk di Indonesia itu kita juga bekerja sama dengan Dompet Duafa. Hampir setiap tahun kita memberikan. Kemudian juga menjadi perusahaan nomor 1 di setiap negara di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, Atomi itu saat ini ada di 57 negara, dan kita ingin di setiap negara kita menjadi perusahaan yang nomor 1. Kemudian Atomi menjadi perusahaan penjualan langsung nomor 1 juga di dunia, bukan hanya di negara masing-masing. Kemudian perusahaan yang berkelanjutan nomor 1 di dunia. Kenapa berkelanjutan? Karena orientasinya adalah dari hulu sampai hilir. Maka kalau tadi Bapak Ibu dijelaskan oleh Dr. Joni bahwa basicnya dari Atom itu karena apa? Kok bisa semurah itu, bisa steady itu secara sistem? Karena Atomnya memiliki perusahaannya sendiri, memiliki pabrik sendiri, yaitu KRI tadi, ya, Korean Atomic Energy Research Institute atau Lembaga Atomik Korea. Jadi kalau di Amerika mungkin sama seperti NASA, dan kemudian bergabung dengan Colmer juga. Kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google juga, Colmer adalah salah satu perusahaan kosmetik terbesar di dunia. Jadi banyak produk-produk kosmetik di dunia itu yang diproduksinya oleh Colmer. Nah, Colmer itu adalah memproduksi produk kosmetik yang ada di Atom. Sehingga Pak, Atomi berani memberikan satu garansi, ya, sehingga moto dari Atomi adalah memberikan kualitas produk yang premium dengan harga yang terjangkau. Apa saja Pak produk-produk dari Atomi? Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Joni ada Hemohim, itu hanya salah satu produknya. Ternyata Atomi itu memiliki banyak sekali produk, ada lebih dari 400 produk yang terdiri dari produk kesehatan, produk makanan, skincare, kebutuhan pribadi, dan perusahaan, kebutuhan-kebutuhan rumah lainnya. Ya, mulai dari panci pun ada, ya, kemudian kertas tisu juga ada. Jadi semua produk-produk kebutuhan Bapak Ibu ada semuanya di Atomi. Itu yang membuat Atomi memiliki pangsa pasar yang sangat luas sekali dan punya masa depan yang sangat luar biasa. Kenapa? Selain produknya banyak, otomatis dengan produknya banyak yang saat ini sudah bisa diakses di 58 negara dan cukup dengan satu akun,
maka memungkinkan kita memiliki pasar yang sangat luas, bukan hanya emak-emak, bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya anak-anak, semua orang bisa menggunakan Atomi. Kenapa? Karena semua orang pasti punya kebutuhan. Nah, balik lagi kepada Atomi yang sebagai bisnis platform, disinilah Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Ini adalah salah satu skema. Platform itu seperti apa sih, Pak? Platform itu seperti bisnis platform ya, seperti Amazon, seperti Tokopedia, seperti Shopee dan lain-lain. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah menjadi platform penghubung antara produsen ke konsumen. Jadi melalui platform ini. Nah, tetapi di bisnis yang seperti ini, siapa yang mendapatkan keuntungan? Konsumen ini hanya mendapatkan produk saja, tapi keuntungan hanya akan menjadi miliknya platform dan si produsen. Koneksinya akan menjadi seperti ini. Platform akan mendapatkan uang ya dari produsen dan juga dari konsumen. Tetapi di Atomi, platform ini yang diberikan kepada konsumen karena konsumennya nanti punya platformnya sendiri, punya ID sendiri, sehingga apa? Dia tidak hanya mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk, tetapi juga apa? Dia juga bisa mendapatkan uang. Kenapa? Karena dari setiap pembelanjaan kita akan mendapatkan poin. Nah, poin itu yang menjadi nilai uangnya. Artinya apa? Konsumen bukan hanya mendapatkan uang dan mengeluarkan uang, tapi bisa mendapatkan uang, mengeluarkan uang, tapi juga dapat keuntungan uang. Dan itu bukan hanya satu, tapi apa? Maka kemudian konsumen itu sebetulnya sudah bukan jadi konsumen lagi kalau di Atom. Kenapa? Karena konsumen itu sudah menjadi platform, bisnis platform. Jadi saya, Dr. Joni, Bu Rahma, dan beberapa teman-teman yang ada di Zoom ini, kita semuanya sudah memiliki platform yang sangat global. Pak Joni sudah bisa punya tim ada di Amerika, ada di mana saja, di 57 negara. Cukup dengan satu ID yang sudah dimiliki Bapak Ibu semuanya. Jadi apa? Ini keren banget Bapak Ibu. Perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2009 dan konsep ini ternyata belum ada pada tahun 2009. Kenapa? Karena pada tahun itu belum ada kayak Shopee. Shopee itu baru lahir pada beberapa tahun terakhir ini saja gitu. Artinya apa? Atomi memang sangat visioner. Atomi sudah dirancang untuk berumur 100 tahun ke depan. Jadi kalau salah satu alasan saya kenapa saya mau menjalankan Atomi, kenapa? Karena Atomi memberikan jaminan perusahaan ini bisa aman. Kenapa? Karena saya sudah capek ya menjalankan bisnis yang setiap tahun harus ganti macam-macam gitu. Cukup perusahaan ini saja dan ini keren banget sistemnya. Sehingga apa? Kita bisa lihat di slide ini, kita bisnis platform itu bukan cuma jualan produk dan dapat produk. Karena Atom itu bukan untuk jualan produk, tapi untuk belanja kita. Jadi sarana koneksi dari produsen ke konsumen. Dan kita bisa ikut menjalankan bisnis platformnya. Artinya apa? Kita bisa ikut bermanfaat kepada platform-platform atau member-member yang lain. Sehingga apa? Jaringannya akan semakin besar. Orientasinya dari mana, Pak? Orientasinya adalah dari kebutuhan sehari-hari. Yang tadi jumlahnya ada berapa? Ada lebih dari 400 produk. Tidak usah berbicara terlalu tinggi. Katakanlah sekarang dalam 1 bulan berapa pengeluarannya kita. Kalau dalam 1 bulan pengeluaran kita untuk belanja kebutuhan, entah itu kopi, entah itu skincare, entah itu odol, entah itu sampo, angkanya 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan, maka umur kita yang sudah 40 tahun ini misalkan, itu sudah berapa pengeluaran kita? Sudah lebih dari 240 juta. Saya kemarin pas ngitung ini kepikiran, oh ya, umur saya sekarang sudah lebih dari 48 tahun. Bayangkan kalau saya dari tahun 2009 sudah pakai Atomi, mungkin wiring saya sudah luar biasa ya. Kenapa? Karena setiap pengeluaran kita bisa jadi uang. Kenapa? Karena di Atomi kita adalah pemilik perusahaan. Kita adalah pemilik platform. Dan di Atomi itu sebetulnya tidak perlu modal. Kenapa? Karena modalnya adalah uang belanja kita. Yang tadinya, karena begini, Bapak Ibu mau ikut Atomi ataupun tidak, Bapak Ibu tetap belanja skincare. Bapak Ibu tetap belanja sampo. Bapak Ibu tetap beli kopi misalkan. Tetap beli suplemen, tetap beli vitamin. Sama-sama kita belanja, kalau di sana kita hanya dapat produk, kalau di sini
kita bukan hanya dapat produk, tapi juga dapat keuntungan. Dan di Atom itu bukan tempat untuk berjualan. Kenapa? Karena saya tidak pernah jualan produk. Lalu tugas kita ngapain, Pak? Tugas kita cuma belanja, lalu apa? Bantu orang yang mau pakai platformnya. Kenalkan tentang platform Atom. Di sini tidak ada stok barang, karena saya pun tidak pernah nyetok barang. Jadi kemarin waktu saya live di TikTok, itu Pak di belakang Bapak kok ada stok barang? Yaitu stok barang yang saya pakai sendiri, bukan untuk saya jualan. Gitu. Kemudian apa di sini, walaupun aplikasinya keren, jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi Atomi, silakan bisa dicek itu aplikasi yang terkeren yang pernah saya pakai. Karena apa? Karena sebelumnya saya pernah bisnis aplikasi juga, tapi tidak sekeren itu. Di situ ada kita bisa lihat tim kita siapa saja, oh di jaringan kita ada siapa saja, bahkan di situ ada update omset kita hari ini ada berapa, bisa dilihat. Kemudian apa? Di situ kita juga bisa lihat kalau kita mau promo, ngenalin orang produknya, Pak, saya ingin tahu produk itu, Pak. Bapak tinggal buka aplikasinya, klik di channelnya, pilih videonya, kemudian tinggal dikirimkan ke orang yang nanya lewat WhatsApp, lewat Telegram. Semuanya bisa. Jadi sangat simpel sekali. Dan itu berlaku di 58 negara. Jadi saya masih ingat kemarin waktu mendaftar dapat komplain dari Pak Joni, Pak saya sudah daftarkan orang ternyata kok belum masuk di jaringan gitu. Usut punya usut ternyata jaringannya nyasar ikut jaringan orang Rusia. Jadi dari situ, oh iya, kok bisa ya? Saya cuma dari kampung kecil di Semarang bisa nyampe ke Rusia gitu. Membuktikan Atom itu bisnis yang sangat global. Nah, kenapa kok kita harus pakai Atomi Bapak Ibu? Satu, kenapa kita harus bisnis Atomi? Satu, di Atomi tanpa pembelian paket produk. Ya, jadi kalau banyak orang tanya, Pak, Atomi itu apa seperti bisnis network MLM yang lain atau tidak, Pak? Gitu. Saya justru agak ragu, Pak. Kenapa? Karena kalau saya tawarkan ini ke orang MLM pada nggak mau, Pak. Kenapa? Karena orang MLM itu pinginnya dapat duitnya, Pak. Daftarin orang, beli paketnya, kita dapat komisi sponsor. Di sini nggak ada komisi sponsor, Pak. Makanya saya agak bingung. Ini sebetulnya bukan MLM. Kenapa? Karena di sini tidak ada biaya pembelian paket produk di awal. Pendaftarannya pun gratis. Ada nggak Bapak Ibu yang di sini daftar disuruh bayar? Daftarnya Bapak Ibu cukup memberikan data KTP, email, sama nomor WhatsApp, dibuatkan akun, selesai. Setelah itu, silakan gunakan aplikasinya untuk berbelanja. Apa saja yang Ibu gunakan atau yang Ibu perlukan. Tidak ada paksaan. Oh, harus beli ini, Pak. Oh, harus beli ini, Pak. Enggak. Jadi, perlakukan bisnis Atomi seperti ketika Bapak Ibu berbelanja online menggunakan aplikasi yang lain. Jadi, tidak ada pembelian paket. Kemudian apa? Tidak ada biaya admin bulanan. Untuk aplikasi yang sekeren tadi saya sampaikan, tidak perlu membayar biaya bulanan. Kemudian apalagi? Di Atomi tidak ada kewajiban untuk tutup poin. Biasanya kalau di bisnis lain, Bapak Ibu harus untuk mendapatkan komisi rutin, Bapak Ibu harus belanja setiap bulan sekian paket atau sekian juta. Di Atomi tidak ada kewajiban untuk tutup poin. Selama akun Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan perhitungan poin, baik poin pribadi maupun poin jaringan. Kemudian apalagi di Atomi ada lebih dari 500 produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas internasional, dan yang keren lagi apa? Bergaransi. Saya belum pernah ketemu perusahaan network yang memberikan garansi produk. Di Atomi ada jaminan garansi produk. Ketika Bapak Ibu mendapatkan produk yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, perusahaan memberikan garansi uang kembali selama 30 hari. Kemudian apa yang berikutnya? Di Atom itu PV pribadinya terakumulasi selamanya. Jadi tidak hangus. Hari ini Bapak Ibu belanja kopi, ada poinnya. Bulan depan baru belanja lagi skincare, poinnya masuk. Bulan depannya lagi belanja lagi Emohin, poinnya masuk. Dan itu akan terus terakumulasi. Semakin terakumulasi, Bapak Ibu semakin lama berbelanja, semakin banyak berbelanja, poin pribadi Bapak Ibu akan semakin besar. Untungnya apa, Pak? Untungnya perhitungan komisinya juga menjadi semakin besar. Kemudian yang berikutnya apa? PV grupnya terakumulasi sampai komisi tertunaikan. Jadi di Atom itu tidak ada istilah komisi PV grupnya itu hangus.
Jadi PV grupnya akan terus terakumulasi sampai tertunaikan. Jadi kemarin ada yang, Pak, ini di kanan saya sudah 2 juta sekian, Pak, PV-nya, yang kiri saya kok baru 30 sekian. Ini bagaimana ceritanya gitu. Ya ceritanya harus berjalan. Jadi itu tidak akan hangus, tetap ada perhitungan. Kemudian apa? Ini yang paling keren. Di Atomi itu Bapak Ibu untuk jalan-jalan ke Australia, ke Amerika, kemana-mana punya member di sana, nggak perlu bikin ID yang banyak-banyak. Cukup dengan satu ID itu berlaku dimanapun. Dan kita bisa bantu orang dimanapun. Kenapa? Karena saat ini kantor Atomi sudah ada di mana-mana, di lebih dari 58 negara. Kemudian apa? Ini yang paling keren, support system yang sudah teruji dan terbukti, baik online maupun offline. Bapak Ibu yang pernah bermain atau pernah menjalankan bisnis network, seringkali melupakan konsep support system. Kenapa? Karena biasanya mereka mendaftar bisnis net itu hanya karena iming-iming dapat komisi gede. Tapi begitu sudah daftar bingung, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu harus bagaimana. Tapi di Atomi sudah disiapkan. Bahkan Atomi memberikan garansi ketika support system itu diikuti, Bapak Ibu sukses. Tinggal suksesnya mau cepat atau lambat. Saya mengibaratkan seperti Bapak Ibu naik kereta api. Kalau Bapak Ibu naik kereta api yang cepat, sampai Surabayanya cepat. Tapi kalau Bapak Ibu naik keretanya yang lambat, sampai Surabayanya lambat. Atau sampai titik suksesnya itu lambat. Cepat itu bagaimana Pak artinya? Artinya kalau cepat itu apa? Bapak Ibu rajin datang ke acara, rajin mengikuti Zoom, rajin belajar tentang produknya, rajin sharing. Pak, saya nggak bisa sharing, Pak. Kita akan bantu pandu. Mau sharing lewat apa? Online ada, offline juga ada. Ya, support system yang saat ini sudah ada di Atomi, yang offline itu ada ODS atau one day seminar, itu diadakan di setiap minggu di setiap kota, di beberapa kota. Ya, jadi kalau di bulan itu masih ada acara, kemarin baru ada acara di Surabaya, besok ada acara di Semarang, kemudian bulan depan berikutnya masih ada lagi di Pontianak, di Jakarta, sama di beberapa kota lain. Ya, kemudian yang online juga ada Zoom, termasuk Zoom pada malam hari ini adalah salah satu support system. Jadi buat Bapak Ibu yang, Pak, saya nggak tahu cara jalaninnya, Pak. Bapak Ibu tinggal datang saja ke Zoom ini, ajak orangnya. Ajak orang yang mau pakai aplikasi Atomi, bantu datang ke sini. Nanti kita yang jelasin. Pak Dokter yang jelaskan, saya yang jelaskan, Bu Rahma yang jelaskan, Pak Arjun yang jelaskan, atau siapa saja yang nanti menjadi pembicaranya. Kemudian apa yang berikutnya? Di Atomi menggunakan sistem binari dengan konsep unlimited level. Jadi kalau di perusahaan lain biasanya levelnya itu ada hitungannya. Jadi hanya dihitung sampai level 10 atau level 8. Tetapi di Atomi sampai level berapapun selama dia ada di bawah jaringan kita berhak mendapatkan perhitungan poinnya dari manapun. Jadi misalkan kita daftarin orang sudah sampai ke level 3000, itu nanti ada di aplikasinya. Bisa dilihat, oh ada si A belanja, si B belanja, si C belanja ini, jumlahnya berapa. Gitu. Bisa dilihat, dan perhitungannya masuk ke perhitungan poin kita. Kemudian yang berikutnya apa? Ini yang paling keren, yang salah satu alasan kenapa kok saya dari banyak tawaran bisnis network, kok saya memilihnya Atom. Karena Atom itu dapat diwariskan. Banyak perusahaan yang menawarkannya sama, Pak ini juga bisa diwariskan, tapi belum ada buktinya. Di Atomi saya sudah melihat buktinya. Saya sudah melihat support sistemnya, dan support sistem itu sudah berjalan dari tahun 2009 sampai sekarang. Dan sudah terbukti banyak orang yang sukses ketika menjalankan support system itu. Itu beberapa alasan kenapa kita harus pakai Atom. Kenapa kita harus pakai Atom. Kenapa pakai Atom atau tidak, Bapak Ibu tetap belanja. Kalau Bapak Ibu belanja di luar, Bapak Ibu hanya dapat produk saja. Tapi kalau di sini, bukan hanya dapat produk saja, Ibu Bapak juga dapat perhitungan poin yang bisa menjadi nilai komisi. Sistemnya bagaimana Pak? Caranya biar kita bisa dapat penghasilan seperti yang tadi disampaikan, auto income 1 miliar per bulan. Caranya seperti ini Pak. Ya, bagaimana merubah biaya belanja harian menjadi penghasilan rutin. Mulainya adalah dari daftar. Kalau sudah daftar, Bapak Ibu yang saya tidak tahu, saya belum ngecek ini yang hadir malam hari ini sudah punya akun atau belum. Yang belum punya akun silakan nanti menghubungi orang yang mengajak Bapak Ibu datang ke Zoom ini. Kirim datanya
kirim nomor WA-nya sama emailnya. Nanti dibuatkan akun. Kalau sudah dibuatkan akun, silahkan login di aplikasinya dan gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika Bapak Ibu berbelanja, apapun itu, ya tinggal pilih produknya. Misalkan, oh saya mau belanja kopi, ya ada kopi yang isi 50 stick, ya itu harganya 106.000, isinya 50 saset, itu poinnya 1.200. Kemudian ingin beli hemohim yang tadi diceritakan sama Dokter Joni, manfaatnya luar biasa. Itu harganya berapa? 1,3. Dapat PV-nya berapa, Pak? Dapat PV-nya 54.600. Kemudian anak-anak mungkin atau Bapak Ibu ingin mengganti pasta giginya. Nah, ini saya mau cerita pasta gigi sedikit Bapak Ibu. Salah satu yang membuat saya bergabung di Atome karena ini, odol ini Bapak Ibu. Jadi ini geraham saya yang kiri itu sudah nggak ada, yang kanan itu berlubang gitu. Dan saya kenal Atome gara-gara odol ini gitu. Karena begitu saya pakai ini saya udah nggak pernah sakit gigi lagi. Kemudian sariawan saya juga hilang gitu. Setelah saya cek dikasih tahu sama, oh itu ada propolisnya. Saya jadi ingat Dokter Joni tadi cerita bahwa propolis itu manfaatnya gede banget. Nah, odolnya Atome itu ada kandungan propolisnya. Itu yang membuat ini keren banget. Ya, ini cukup dengan 74.700, isinya 4 tub yang 50 gram, harganya 74.700, dapatnya 2.500 pp. Nah, terus kalau sudah belanja bagaimana, Pak? Kalau sudah belanja, kita tinggal cerita, ya. Kalau ada orang yang mau pakai, misalkan ada temennya si A, diceritain, Pak, saya kemarin pakai odolnya loh, pakai odolnya enak. Oh gitu ya, saya pengen beli, saya tolong beli. Nggak usah dibelikan Bapak Ibu, cukup didaftarkan, orangnya nanti beli sendiri. Jadi apa? Orangnya yang belanja sendiri. Ingat, kita adalah bisnis platform, kita bukan bisnis odol. Jadi kita nggak jualan odol. Tugas kita apa? Bantu orang yang mau pakai aplikasinya. Oke, bisa kita kenalkan produknya apa saja. Makanya di Atom itu sebetulnya siapa Pak yang bisa sukses cepat? Orang yang semakin banyak pakai produk Atom. Kok bisa Pak? Karena kalau sudah pakai banyak produk, dia bisa cerita banyak. Kalau kita hanya baru pakai odol, kemana-mana yang kita ceritain cuma odol Pak. Tapi kalau kita sudah pakai koyo, kita bisa cerita odolnya, kita bisa cerita koyonya, kita bisa cerita hemohimnya, kita bisa cerita skin apa namanya evening care, kita bisa cerita sunscreennya, kita bisa cerita kopinya, kita juga bisa cerita, oh minyak enak loh. Kenapa? Karena pangsa pasarnya gede banget Bapak Ibu. Ya, Atomi ingin ini menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Dan peluangnya masih sangat besar sekali. Orang ke depan itu semakin memahami tentang pentingnya produk yang berkualitas, bukan hanya sekedar murah. Atomi memberikan jaminan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ya, nah kalau sudah cerita, tinggal kita buatkan akun. Nah, setiap orang yang kita buatkan akun nanti akan ditentukan posisinya, mau di kanan atau di kiri. Nanti Bapak Ibu akan diajari. Nah, setiap kali orang yang kita bantu ini, misalkan si A kita taruh di sebelah kanan. Kemudian ada lagi si B, teman kita juga, oh dia sakit Pak, dia punya diabetes, belanjanya apa? Oh dia belanja hemohim, dapatnya 54.000 pp. Nah, taruh di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, ketika tercapai di sebelah kanan kita ada 300.000 pp totalnya, kemudian di sebelah kanan kirinya ya 300.000 pp, maka kita sudah berhak mendapatkan poin. Nah, mendapatkan komisi. Nah, berapa Pak besaran komisi yang kita bisa dapatkan? Nah, tergantung dari poin pribadi kita. Nah, poin pribadi itu saya ibaratkan seperti kantong belanja Bapak Ibu. Jadi kalau kantong belanja kita besar, ukurannya S, M, L, XL, atau XXL, maka itu akan semakin besar. Kalau Bapak Ibu berbelanja kebutuhan pribadinya hanya pada level 10.000 PV, maka ketika terjadi pasangan kanan kiri 300.000 PV, komisi yang kita dapatkan hanya 300.000 per hari. Jadi kalau 1 bulan nanti tinggal dikalikan saja, ya 300.000 dikali 30, ya, kurang lebih 9 jutaan 1 bulan. Kemudian kalau PV kita belanjanya kan nggak cuma kopi, mungkin bulan depan ibunya minta dibelikan skincare, anaknya minta dibelikan pasta gigi lagi, gitu.
maka poin kita juga nambah ya. Nah, ketika poin pribadi kita mencapai 300.000 PV, saya mengibaratkan posisi kantong komisi kita adalah kantong komisi ukuran M atau medium. Berapa komisi yang kita bisa dapatkan ketika terjadi pairing 300 kanan 300 kiri? Yang kita dapatkan angkanya adalah 800.000. Perhitungannya adalah per pairing per hari. Nanti tinggal dikalikan saja. Wah, berarti kalau 1 bulan berapa? Ya. Kemudian apa? Kalau sudah mencapai 700.000 PV pribadi kita, PV pribadi, posisi kita namanya adalah special agent. Ya, itu saya mengibaratkan kantong komisi kita adalah ukurannya L, ya, atau large. Ya, itu berapa perhitungan poinnya atau komisinya? Per pairingnya adalah 1.680.000 per pairing per hari. Kemudian ketika mencapai 1.500.000 PV, saya menyebutnya sebagai kantong komisi ukuran XL, itu komisi per hari kita per pairing adalah 3.360.000 per pairing per hari. Kemudian ketika PV pribadi kita sudah mencapai 2.500.000 PV, saya menyebutnya sebagai kantong komisi ukurannya XXL, itu per pairing per hari kita bisa dapatnya 16.800.000. Nah, ini skemanya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau 10.000 PV, 300.000 kanan, 300.000 kiri, dapatnya angkanya sekian, dikalikan 26 hari, dapatnya adalah 6.500.000 per bulannya. Nah, ketika sudah mencapai misalkan 700.000 PV poin pribadi kita, berapa penghasilan kita? 39 juta rutin. Ya. Nah, yang saya senang di Atomi adalah apa? Kita itu bukan hanya dapat komisi dari bonus general, ya, tapi juga ada namanya mastership bonus. Nah, mastership bonus itu adalah dihitung apa namanya per periode, ya. Jadi kalau yang tadi ini dihitungnya adalah setiap kali terjadi pairing, maksimalnya 1 hari 1 kali, ya. Nah, kalau yang ini bonus yang per setengah bulan. Ya, kenapa? Karena dihitungnya adalah per periode. Dalam 1 bulan itu ada 2 periode. Periode pertama itu dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Periode kedua tanggal 16 sampai tanggal akhir bulan. Nah, kita bisa disebut sebagai sales master ketika poin pribadi kita adalah 700.000 dan di poin kanan kiri kita, grup kita itu ada poin 2,5 juta kanan, 2,5 juta kiri. Maka kita berhak mendapatkan bonus per bulannya adalah 10%. Sehingga estimasinya adalah 12 juta. Ini selain komisi bonus general yang 300 kanan 300 kiri di atas tadi. Kemudian ketika kita sudah pada posisi Diamond Master, itu kapan kita mencapai Diamond Master? Ketika poin pribadi kita mencapai 1.500.000 dan di kanan kiri kita sudah ada 2 SM. 2 SM itu artinya 2 sales master kanan, 2 sales master kiri. Berapa penghasilan kita, Pak? Penghasilan kita 25 juta. Ini di luar bonus general yang sudah tadi disampaikan. Nah, Bapak Ibu, di Atomi itu kemungkinan untuk penghasilannya turun sangat kecil, Pak. Kenapa? Karena di Atomi itu adalah konsumen loyal. Bapak Ibu masih ingat produk kita tuh ada 500 produk lebih. Kopi pasti habis. Kalau 50 saset mungkin ya 2 bulan habis. Kalau diminum sendiri. Kalau diminum satu keluarga mungkin 1 bulan pasti belanja lagi. Tanpa kita perlu suruh, mereka pasti belanja lagi. Berbeda dengan bisnis network lain, kalau kita ingin dapat komisi terus, kita harus closing orang terus, Pak. Kalau di Atomi kita tidak perlu closing orang terus. Cukup dengan closing 2 orang dan 2 orang itu kita bantu, kita layani. Agar mereka menjadi konsumen loyal dan mereka kita bantu bagaimana mendapatkan konsumen loyal berikutnya. Itu yang membuat saya senang di Atomi. Kenapa? Karena banyak kemudahannya dan prospeknya sangat luar biasa. Dari tahun 2009 sampai sekarang terlihat omsetnya selalu naik, bahkan pada saat COVID kemarin, Atomi adalah salah satu perusahaan yang justru omsetnya meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara Hemohim. Bahkan pada saat COVID kemarin, ada satu jargon dari teman-teman Atomian yang dikenalkan kepada konsumen member barunya, Pak. Hemohim adalah obat COVID, dan itu terbukti. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ada Sharon Rossmaster atau SRM itu
Ketika PV pribadi kita sudah mencapai 2.400.000 dan di kanan kiri kita ada 2 Diamond Master kanan dan kiri. Itu berapa penghasilan kita? 60 juta. Itu di luar yang bonus pairingnya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa melihat di sini, ya, kenapa kok di sini perhitungannya 2 SM, Pak? Kenapa kok nggak dihitung pairingannya PV saja? Atomi ingin membernya, konsumennya itu sukses bareng-bareng. Jadi apa Bapak Ibu tidak perlu closing banyak orang, cukup closing 2 orang saja. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk naik level itu nggak butuh banyak-banyak, Pak. Cukup Bapak pandu 2 orang jadi SM di kanan dan 2 orang jadi SM di kiri. Kita sudah sampai. Makanya Pak, sistemnya binari. Tidak matahari yang harus closing banyak orang. Cukup 2 orang, tapi 2 orang itu kita jadikan konsumen loyal. Bagaimana caranya Pak? Kita bantu, kita support, kita pandu, kita ajari. Jadi diatomi tidak akan bisa berjalan panjang kalau Bapak Ibu masih menggunakan metode hit and run. Tahu ya, hit and run itu seperti di perusahaan bisnis network lain, setiap kali melihat orang seperti melihat mangsa. Diatomi nggak bisa begitu. Diatomi Bapak Ibu dihargai sebagai seorang relasi bisnis. Dijadikan seorang konsumen. Tidak pernah dipaksa harus belanja paket dan macam-macam. Kenapa? Ini adalah teman kita berbisnis. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Royal Master. Royal Master itu ketika sudah mencapai 2.400.000 PV pribadi dan ketika ada 2 Star Master kanan, 2 Star Master kiri. Berapa penghasilan kita? 300 juta per bulan. Dan ini akan continue Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di Atom itu tidak ada istilah misalkan oh bulan kemarin 25, oh bulan ini kok 12 gitu. Enggak ada. Jadi kita selalu meningkat. Kenapa? Karena konsumennya selalu bertambah dan selalu ada pembelanjaan. Jadi apa? Bapak Ibu yang saat ini sudah punya member dirawat, dijaga, disupport. Tidak perlu closing lagi. Yang penting apa? Closing lagi boleh lah. Tapi apa? Yang sudah ada dibantu, dipandu, disupport sampai dia jadi. Oke? Ini perhitungan saja kalau untuk sales master, PV ke kiri kanannya ya. Untuk mencapai 30.000, misalkan satu member belanjanya 30.000, dikalikan kita punya 10 member, itu sudah mencapai 300.000 PV. Kita sudah bisa perhitungan pairing. Ya. Nah, untuk mencapai SM, kiri kanannya adalah 2.500.000 PV, dan bonus kita berapa? 25.500.000 per bulan. Dan setiap hari ada 10 member dengan belanja 30.000 PV per membernya di kaki kiri dan kanan, maka dalam 9 hari atau 1 periode jumlah PV di kaki kiri dan kanan sudah mencapai 2,7 PV. Ini adalah ilustrasi Bapak Ibu itu bisa mencapai sales master dengan penghasilan yang ya 12 juta. Ya, jadi cukup apa? Sebenarnya cukup dengan 10 member. Yang pasti 10 member ini belanjanya 30.000 PV. Nah, kalau misalkan kita tidak mencapai ini, Pak, ya tinggal ditambahkan di sininya. Oke. Nah, apakah ini sudah banyak, Pak, yang berhasil di Indonesia? Nah, ini kita dapat capture-an, ada banyak sekali. Ini baru sebagian, Bapak Ibu, orang-orang yang saat ini sudah berhasil di Atomi. Ini kita bisa lihat periodenya. Ini periode baru kemarin, Bapak Ibu, dari bulan, apa ini berarti? Juli, ya, tanggal 23 Juli sampai tanggal 7 Agustus. Berapa penghasilannya? 283.000. Kemudian ada lagi yang dari periode 6 Oktober sampai 7 November. Berarti 1 bulan. Penghasilannya berapa? 203. Dan itu sangat memungkinkan semuanya. Ada juga yang 204. Dan ini ada yang terbaru, mana ya? Coba 2004 ada enggak? Ini 2001, 2003. Ini 2004 yang tadi di awal ya. Ini baru kemarin, masih hangat ya minggu kemarin. Oke. Jadi apa? Ini bisnis yang sangat menjanjikan dan semua orang bisa. Kenapa semua orang bisa, Pak? Karena semua orang punya kebutuhan. Yang muda butuh skincare, yang sudah tua butuh koyo, yang sudah penyakitan butuh hemohim, yang masih anak-anak butuh odol, butuh vitamin. Jadi ketemu siapapun kita bisa cerita. Cerita tentang Atomi, cerita tentang produk-produk. Oke, lalu bagaimana Pak caranya untuk bisa mencapai tadi itu? Yang pertama Pak, pakai. Jadi cara menjalankan bisnis Atomi adalah mulai dengan jadi konsumen. Beli, pakai sendiri produknya. Kenapa? Karena Atomi ingin Bapak Ibu menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang sukses.
bukan menjadi, mohon maaf, menjadi calo. Menjadi calo gimana? Kita nyuruh orang pakai koyoknya, kita nyuruh orang minum kopinya, tapi kita sendiri nggak minum kopinya. Jadi apa? Kita harus pakai dulu produknya, baru kita bisa cerita. Kemudian apa? Kalau sudah pakai, sharing, cerita. Sharing itu artinya cerita, berbagi. Ya, jadi kalau saya kadang dua-duanya, bukan cuma cerita, tapi juga berbagi. Jadi saya kemana-mana di tas saya itu ada koyo yang saya potong kecil-kecil. Ya, ketemu orang di jalan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, lihat kok lehernya begini, kenapa ngobrol. Pak, cobain deh Pak pakai koyo saya, tempelin aja udah. Minta nomor WA-nya, besok tinggal di WA. Pak, gimana lehernya udah sembuh? Jadi ketemu siapapun kita bisa ngobrolin produknya, selama kita bawa produknya. Ya, Bapak Ibu bawa vitamin C kemana-mana. Kalau mau minum vitamin C jangan di rumah. Minum vitamin C itu ketika kita keluar rumah, ketemu orang di jalan, di warung, di rumah makan, di situ kita minum. Biar orang pada kepo, itu minum apa sih? Jadi itu saat yang paling tepat untuk minum produk Atom itu adalah ketika ketemu banyak orang. Yang berikutnya apa? Attend atau mengikuti. Mengikuti apa Pak? Mengikuti support sistemnya. Apa tuh support sistemnya? Datang ke ODS, datang ke Zoom, datang ke acara-acara yang diadakan oleh leadernya atau oleh perusahaan. Kenapa harus datang Pak? Dengan datang Bapak Ibu nambah ilmu. Dengan ngajak orang, Bapak Ibu tidak perlu closing orang susah. Bapak Ibu tinggal ajakin orangnya datang ke Zoom malam hari ini atau datang ke ODS, orangnya duduk tinggal dengerin. Maaf, tinggal tinggal dengerin materi dari saya, dari Dokter Joni, dari yang lain. Habis itu apa? Tinggal bantu didaftarkan. Itu fungsinya kenapa Bapak Ibu datang. Datang itu bukan cuma ngajak, tapi Bapak Ibu juga belajar. Bapak Ibu yang hari ini ikut Zoom-nya, pasti dapat ilmu dari Dokter Joni. Oh, ternyata diabetes itu adalah ibu dari semua penyakit. Kenapa? Oh, ternyata ini bla 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 bla. Ibu bisa cerita ke orang. Ibu kalau ikut Zoom malam hari ini dan menyimak materinya Dokter Joni, besok ketemu orang yang diabetes, Ibu bisa cerita. Tapi kalau Bapak Ibu nggak datang ke Zoom ini, bisa tahu nggak? Nggak tahu. Itu fungsinya kenapa Bapak Ibu harus datang ke acara-acara yang diadakan. Itu salah satu support sistemnya. Sekedar sharing saja, saya itu ikut ODS 5 kali kalau tidak salah. Saya baru paham bisnis Atomi. Pertama datang saya cuma bingung. Ini kok beda ya? Biasanya tuh jingkrak-jingkrak, ini kok nggak jingkrak-jingkrak. Ternyata di Atomi berbeda, Bapak Ibu. Ini perusahaan berkelas dunia, benar-benar yang saya cari. Penyesalan saya cuma satu, kenapa baru kenal Atomi tahun 2003, 2023 maksudnya. Harusnya dari awal-awal gitu ya. Oke, kemudian apa selain attend yang berikutnya apa? Duplikasi. Duplikasi itu apa, Pak? Duplikasi itu adalah tiru-meniru. Saya di Atomi punya figur yang saya ingin tiru. Oh, saya ingin seperti itu. Lalu bagaimana, Pak? Ikuti caranya. Oh, dia datang ke ODS, kita datang ke ODS. Oh, dia menyimak ini. Oh, dia ngadain sharing, kita ngadain sharing. Jadi apa? Hidup itu pada dasarnya adalah duplikasi, Bapak Ibu. Ya, siapa yang kita duplikasi? Nah, saya selalu sharing ini ke anak-anak saya. Anak-anak saya tuh, kamu besok pengen jadi apa, nak? Kamu kalau nanti pengen jadi dokter, berarti kamu harus sekolahnya di sini, kuliahnya di sini, harus begini, begini, begini. Siapa yang dia duplikasi? Kalau hari-harimu tiap hari hanya ketemu dengan teman-teman yang cuma nongkrong, cuma ngegame, ya nanti masa depanmu nggak akan beda jauh dengan teman-teman yang kemarin sudah tiap hari ngegame. Nah, sama, kita pun akan seperti itu. Kita meniru leader siapa yang kita tiru. Oh, saya meniru Pak Joni nih. Pak Joni itu kalau menyampaikan materi tentang hemonim itu keren. Oh, saya pengen tiru. Jadi saya ada satu cerita dari salah satu member yang sukses di Jakarta itu gini, Pak, Pak Haris tuh nggak usah menguasai banyak produk, kuasai satu produk tapi ngapal ngelotok di luar kepala, bisa cerita ke siapa saja. Saya jadi kepikiran, Bapak emang begitu? Saya tuh kemana-mana cuman jelasin tentang hemohim, temu siapapun. Jadi Pak, jadi ingat ceritanya Dokter Joni tadi, orang sakit pinggang aja bisa sembuh karena hemohim. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan, Pak, sakit pinggang itu karena tulangnya begini loh Pak, begini loh Pak, sarafnya begini loh Pak. Nah, itu bisa sembuh Pak kalau darahnya bisa bla 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 bla. Nah, itu bagaimana dia bisa cerita sebegitu asiknya? Karena dia mendalami produknya.
Bapak Ibu yang sudah pakai odol sekarang, dalami materinya. Jadi apa? Kalau nanti di jalan ketemu orang, Bapak Ibu bisa cerita odol kelotok di luar kepala. Ini odolnya begini, Pak. Ini ada propolisnya. Kenapa ada propolisnya? Karena begini, begini. Saya sudah buktikan, Pak, begini, begini, begini. Kenapa kita bisa sariawannya sembuh? Karena begini, begini, begini. Gitu. Jadi apa? Itu fungsinya kita belajar, kita datang di acara ODS. Oke? Baik, itu mungkin poin-poin bagaimana kita bisa sukses di Atomi dan kenapa kita harus pilih Atomi. Nah, 5 kunci sukses di Atomi apa saja? Satu, harus punya mengambil satu sikap, decision, keputusan. Bapak Ibu untuk daftar di Atomi kan pasti udah mikir dulu ya. Ini untung apa rugi gitu. Cuma kadang saya suka bingung ada orang, Pak ini saya daftar Atomi rugi apa enggak? Ruginya di mana? Orang nggak bayar. Ya. Oke, kemudian apa? Harus punya komitmen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya daftar saja, kemudian aplikasinya dicuekin, ya naik keretanya lambat. Ya, jadi kalau ingin naik kereta cepat sukses, harus ikutin support system yang ada. Kemudian apa? Harus action. Ya datang ke seminar, bantu support sistemnya, datang ke leadernya, kemudian apa? Bantu support timnya, gitu ya. Kemudian apa? Harus jadi teamwork. Kenapa? Karena di Atomi kita tidak bisa sukses sendiri. Ya, saya bisa naik level kalau saya sudah bisa bantu 2 orang kanan kiri saya. 2 kanan kiri saya juga bisa naik level kalau dia bisa bantu di bawahnya. Itu asiknya Atomi. Kita tidak bisa naik sendiri. Untuk bisa naik sendiri kita harus bantu orang di bawah kita. Karena apa? Karena prinsip Atomi sebetulnya apa? Sukses itu ketika kita bisa membantu menyukseskan orang, bukan kita bisa sukses sendiri. Oke? Kemudian duplikasi. Nah, ini adalah power dari duplikasi yang tadi saya sampaikan. Kita cukup bantu 2 orang saja. Ya, 2 orang itu kita bantu untuk bisa mendapatkan 2 orang. Dan 2 orang yang pertama tadi, kita kasih tahu bagaimana caranya dia bisa membantu orang berikutnya. Dan duplikasi itu akan sangat powerful sekali. Dan ingat, di Atomi, kita tidak nyari orang seperti melihat mangsa. Tapi apa? Kita melihat orang untuk yang kita bantu agar hidupnya lebih baik. Mereka mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan mereka dapat penghasilan dari belanjanya mereka sendiri. Ya bahkan teman saya mikirnya, Pak, aku kan jalannya Atomi kok nggak seperti jalan bisnis ya. Kenapa? Wong tugasku kudu belanja mbak cerita. Ya memang begitu. Ya, cuma belanja sama cerita. Jadi kalau di bisnisnya kan, Pak, kudu gini, Pak. Asiknya Atomi begitu. Oke?